Diva Multimedia Radio, www.dnewsradio.com dan dailyradioq.com Indonesia. Oke geng, buat kalian-kalian semua yang mendengarkan di thenewsradio.com ya, kami dari 2X Team ya, 2X Team Alien bersama gua Oncom dan rekan gua Tias. Jangan lupa pantengin di Bigo Live Indonesia dengan akunnya 2X Alien, 2X Team Alien, dan jangan lupa kalian pantengin thenewsradio.com. Oke, thank you kawan-kawan. Oke, dunia gaib kali ini gua nggak gimana-gimana, tapi di ujung telepon sudah ada salah satu komunitas Bigo, lagi-lagi Bigo. Kalau kemarin kan mengangkat tentang tema UMKM. Nah, kalau saat ini kita mengangkat tentang dunia gaib. Nah, karena di setiap hari Rabu malam gue mengupas tentang dunia gaib. Siapa tahu teman-teman kita ini bisa diajak collab ya sama kita ya. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yes. Ini ada di mana nih posisi? Di Pamulang atau di manajemen? Di Pamulang. Pamulangnya di mana ente? Pamulang di daerah lebih tepatnya sih Gria Jakarta. Gria Jakarta di mananya? Dari Ciputat? Pamulang 1. Oh, Pamulang 1. Nggak jauh dari Unpam ya? Ya. Masuk Reni Jaya ya? Apa lurusnya Reni Jaya? Belokannya Reni Jaya? Enggak. Lebih tepatnya Pamulang Square. Oke. Oke, Bang. Kenalin dulu nih. Namina saha eta? Perkenalkan, nama saya ada 2X Team Alien. Ya. Kalau di Bigo ya kan. Kalau di Bigo Indonesia. Tapi kalau misalkan nama-nama kita aslinya, itu hostnya adalah namanya Mang Oncom. Ya. Mang Oncom. Dan host yang kedua, dan hostnya itu adalah nama saya sendiri dengan Dias sama Fadizal. Biasa dipanggil Dias. Oke. Bang Dias, akun di Bigonya apa nih? Dipromosikan juga nih biar nambah follower. Akun di Bigo itu ada 2X Team Alien. X Extreme Alien. 2 X Team Alien. Extreme kan? X Extreme ya. Alien. X Team. Oh, Extreme Alien. Yes. 2. Oke. Kenapa dibilang Extreme 2? Extreme 2 ini? Karena kemana-mana kita berdua. X itu bukannya bekas? X itu adalah bisa disebut explore, bisa disebut apa? Bisa Explore ya. Kok gue jadi ngomongnya bekas? Mantan gitu kan. Aduh, oke. Bang Dias sama kawannya siapa tadi Bang? Abang kita siapa namanya? Bang Oncom. Bang Oncom. Bang Dias dan Bang Oncom. Pertanyaan saya. Sudah berapa lama kalian atau Anda ini sebagai explorer di dunia gaib khususnya di Bigo? Ini siapa dulu nih yang nanya? Bang Boleh, dua-duanya kompak gak apa-apa, ngobrol janjian juga copy paste gak apa-apa ngobrol ya. Iya. Kalau misalkan dari Mang Oncom dulu itu sekitaran 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun. Cuman kalau dirimu Bang Dias? Kalau saya itu sekitaran ya 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang. Nah, pertanyaan berikutnya udah kayak ini ya, kayak apa namanya, dunia matematika ya, apa tes ulangan umum. Pertanyaan berikutnya,
pertama kali kawan-kawan ini di dunia gaib, bagaimana perasaan menemui, mohon maaf, hantu belauk atau hantu-hantu yang lain? Jujur bang, kalau misalkan menemui hantu gitu ya kan, di setiap explore penelusuran kayak gitu, kalau saya sendiri ya, kalau dia sendiri itu belum pernah gitu yang namanya melihat wujud asli gitu ya kan. Cuman kalau dia sendiri, cuman kalau misalkan Mang Oncom itu ya udah sih gitu. Oke. Jujur kalau setan tersebut itu kalau misalkan nampak cuman ini doang, cuman kayak nggak padat gitu. Oke. Kalau paling hal yang menyeramkan dipilih antara kuntilanak, wewe gombel, apa tuyul yang lebih serem? Atau genderuwo? Pocong. Tetep poci. Waduh. Kenapa? Alasan kalian berdua? Mungkin dari Bang Oncom sama Bang Dias. Silakan. Mang Oncom. Kalau yang saya alamin ya untuk sosok Pochinki itu dari segi wajahnya itu sumpah abstrak. Terus kalau yang terkena sama air ludahnya itu sumpah panas kebakar itu. Oh, gitu ya? Kebakarnya seperti apa? Mukanya memang wujudnya, mohon maaf ya, tengkorak saja. Terus dari segi bau, apakah muka? Iya, kalau untuk mukanya itu abstrak ya, nggak jelas banget itu deh. Itu abstrak lah namanya. Abstrak gimana sih? Jadi nggak kelihatan, nggak kelihatan ininya ya, wujudnya ya? Nggak, wujud kelihatan. Wujud kelihatan itu pas banget. Muka itu sekalinya ketemu sama sosok itu tuh nggak mau ketemu lagi lah sama sosok kayak gitu. Tapi pernah ngikutin nggak Bang Oncom? Pernah ngikutin nggak ke rumah? Kalau ngikutin tim sosok-sosok lain biasanya. Gitu ya. Sosok Pochinki sendiri. Tapi kalau sosok-sosok yang lain pernah ada gitu. Oke. Nah, kalau keluarga ngelihat pas ngikutin ke rumah, mereka ngelihatnya dirimu ada aura negatifnya atau gimana Bang Oncom? Enggak, kalau misalnya keluarga itu nggak pernah ada yang tahu, nggak pernah bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat. Tapi hanya diri kita kan ada sesuatu yang beda pada badan lah. Terutama badan kita itu rasa nggak enak aja. Nah, proses untuk menetralisasi kondisi supaya tidak ditempel sama makhluk begituan, ini gimana nih Bang? Pertamanya apa tuh ya, kalau misalnya itu kita sesuai dengan kepercayaan kita aja lah, masing-masing baca-bacaan ya kan, dengan surah-surah seperti itu. Bila kami satu tempat yang belum pernah kita jamah dan kita pasti ngerasain. Orang awam pun pasti bisa merasa, setidaknya dengan meriting aja itu udah menandakan satu aura negatif ke kita gitu, karena berbenturan dengan aura kita seperti itu. Oke. Nah, kalau Bang dia sendiri ngelihat makhluk yang tanpa kasat mata ini lebih baik ditemani atau dijauhi? Lebih baik sendiri. Oh, maksudnya? Karena kalau yang namanya kita ditemenin gitu ya kan, kita dapetin apa gitu ya kan. Nah, terus? Jadi nggak ada tantangannya, nyalinya juga ada gitu. Oh, gitu ya. Oke, kalau bicara kalau bisa misalkan nih ada yang suka, kan maaf nih ya, kuntilanak itu kan demen nih sama laki-laki.
nggak tahu kekuatan apalah yang menjadi daya tarik. Itu pernah nggak ngalamin, Bang Dias? Diikutin. Secara kalian kan belum pada nikah ya? Apa sudah nikah? Mang Oncom udah, kalau saya belum. Udah pernah nikah kalau Mang Oncom. Udah nikah. Oke. Maksudnya pernah diikutin sampai kuntilanak demen gitu? Izin. Mohon maaf sebelumnya. Itu mah, itu kalau kuntilanak kayak gitu ya, kalau masalah ngikutin sampai rumah sih pernah gitu kan, emang setiap ekspor kayak gitu. Maksudnya nggak setiap ekspor juga, setiap beberapa gitu. Terus Kalau yang ngikutin pernah. untuk setiap explore kalian berdua dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menetralisir kondisinya? Netralisir lokasi apa netralisir diri kita nih bang? Diri ente Bang. Tentunya nggak mungkin dong lokasi kalau sampai diikutin. Ya ngeri juga. Mang Oncom dulu nih ya, Mang Oncom. Oke, silakan. Pengalaman Kalau- 3 tahun nih. Waduh, enggak bang, itu saya baru 3 tahun bang. Jadi kalau Gimana? pribadi gini bang, kalau ya kita sesuai keyakinan masing-masing lah ya. Nah, kalau yang muslim pasti dia ada pekerjaan yang untuk memagari diri kita dengan ayat-ayat suci gitu. Ya setidaknya dengan mengawali kita terjun ke satu lokasi, setidaknya kita bismillah aja dulu. Itu dengan kita ya yakin kita berani. Itu aja bang. Nah, kalau dari Bang Dias, Kalau nanti untuk ketemu atau enggaknya salah satu sosok ya rezeki bang, jackpot. Itu. kalau Bang Dias sendiri gimana? Kalau cara menetralisir ya, kalau cara menetralisir sih kita duduk dulu di depan lah, jadi katanya istirahat dulu. Cuman kalau misalkan, cuman kita sambil raba-raba juga gitu ya kan. Oh, zikir juga Sambil ya? raba-raba. Ya bacaan lah, istilah katanya bacaan apa aja, surah-surah gitu, apa aja. Bukan surat cinta yang dibacain ya, jadi setannya malah suka lagi di dalamnya Bang ya. Tuh. Dan tetangga juga, Surat-surat dan ayat tetangga Al-Quran. juga. Iya, kalau Susah. tetangga juga kan ada tuh, ada abah, jadi ada abah di tetangga, dia lagi ini juga lagi di tetangga. Kemungkinan dia kan lagi ada, maksudnya dia orang luar gitu ya kan. Dan dia setiap balik aku ekspor gitu Ya, kan, bos. dia tahu gitu kalau buang setan itu tak masukin ke toples, jangan buang seenaknya aja. Oh. Capek jadi orang gitu dia. Oh gitu. Nah, sorry, yang menjadi menarik saya nih pagi ini nih, sahabat pendengar di newsradio.com dan di radioq.com di Diva Multimedia Group. Yang jadi menarik saya, ini masuk ke toples. Ini bagaimana di saat masuk ke toples ini? Kalau misalkan masukin ke toples, kayak apa yang kita pegang, udah lepas aja gitu, masukin aja udah kayak gitu. Ada wujud asap atau wujud apa gitu di dalam toplesnya? Kan biasanya kan ada yang mengeluarkan wujud gitu. Jujur bang, kalau saya emang nggak bisa ngeliat, tapi emang kalau misalkan kalau kita megang gitu ya kan, itu tangan bakalan keras banget, Oh, kayak keras sendiri gitu. panas atau gimana kondisi auranya? Bisa dirasakan. Kalau setan itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan gitu. Oke. Untuk Bang Dia sendiri sudah berapa lama mengetahui hal ini, membuat program konten? Mengetahui hal ini karena dulu situ saya kayak main, saya punya tim dulu ya kan, dan isinya itu timnya itu 3 orang, dan 3 orang tersebut, 2 orang tersebut nih, 3 tim, maksudnya 3 orang itu termasuk saya, dan 2 tim itu orang-orang bisa semua gitu ya kan. Jadi yang hostnya tuh aku sendiri gitu, dia sendiri, dan 2 orang itu
Itu orang bisa dua-duanya. Alhamdulillah. Oke. Baik. Jadi udah berapa total udah berapa tahun dari saat ini? Dari tahun 2020 tahun 2000-an atau tahun berapa gitu? Dari tahun 2019 akhir lah. 2019 akhir. Waduh. Ini orang tua nggak tahu nih aktivitas anaknya. Ya kalau orang tua mah kalau misalkan itu bisa menghibur orang gitu ya kan nggak ada masalah tuh. Asli guys. Oke, untuk Bang Dias. Kalau niatnya baik, untuk ya. aja gitu. Oke, untuk Bang Dias lagi Bang Oncom. Kalau bicara Iya bang. kalau bicara masalah syaitan, ini yang paling ganas kan Anda kan 3 tahun nih. Yang paling ganas dari segala dunia gaib itu apa? Kalau yang gua alamin apa menurut Ya, singkatan? yang dialamin. Kalau gua alamin pribadi sih salah satu sosok genderuwo ya. Oh, genderuwo lebih ganas ya? Oke. Kenapa? Ya, Pak? Alasannya? coba-coba dengan bermain-main dengan genderuwo ya silakan aja, nggak apa-apa. Saya pikir kuntilanak lebih ganas. Ternyata genderuwo lebih ganas ya. Kalau kuntilanak itu sebenarnya ada beberapa fase bang. Kalau menurut gue pribadi ya, Apa itu? ada beberapa tingkatan itu kan. Apa itu? Iya. Oh iya. Jadi, kuntilanak itu kan kalau banyak orang yang bilang putih, merah, ya kan. Tapi kalau sepengetahuan gue itu nggak hanya 2 jenis itu aja bang. Ada kuning, ada hitam. Malah yang lebih galak itu sosok putihnya itu kunti hitam. Jadi itu berdasarkan tingkatan. Nah, kalau yang mohon maaf nih, kuntilanak atau genderuwo yang bisa menjatuhkan benda-benda, sepengetahuan ente? Kalau sepengetahuan gue pribadi itu semua itu bisa, semua makhluk itu bisa menggerakkan, menggeser benda, itu semua bisa. Apa istilahnya applause apa namanya istilahnya kalau tenaga gaib yang bisa menggeser-geserkan itu bang istilahnya? Iya, ya apa susu jahe? Bukan. Apa? Supranatural. Apa? Tuh, supranatural. Bukan supranatural sih. Kok jadi saya ketawa? Ya Allah. Ya terus susu. Ya Bang Dias lagi mau pesan susu ya. Bang Dias lagi mau pesan susu ya. Kangen bang sama susu. Ulah bang. Oke, lanjut Bang. Nah, kalau nah ini kalau untuk Bang Oncom sendiri, pernah nggak melihat benda itu bisa terbang sampai jatuhkan makan korban selama melakukan explore itu? Enggak pernah. Paling dia itu hanya bisa menggerakkan itu beberapa senti aja. Kadang-kadang semua itu istilah kata memberitahu gitu loh. Ngasih tahu lah, nih gue nih gitu loh. Dia menggerakkan satu benda, nih gue ada di sini nih gitu. Tapi gini, misalkan ada ya, kalau saya nonton di beberapa channel Bigo ataupun YouTube gitu kan. Nah, itu si explorer itu langsung ngampirin. Itu si explorer itu nantang atau gimana? Kok sampai dia harus menghampiri? Kalau di kalian sendiri lari atau tetap menghampiri gerakan-gerakan itu? Tergantung nyali sih bang. Oh, tergantung nyali. Iya bang. Gila. Nyali bang. Iya. Kalau nyalinya kuat kita samperin. Kalau tidak
Enggak bang, abang lagi fokus nih, misalkan abang fokus nih, ya kan? Tiba-tiba dikagetin gitu teman abang. Reaksi abang kayak gimana? Ya latah. Bener nggak bang? Iya, gue latah. Dikagetin. Iya kan gua kayak gitu. Jadi tiba-tiba kita lagi fokus atau dia nongol ya, itu kaget pasti ada refleksnya itu apa, entah kita lari sebentar gitu kan atau apa gitu kan. Biasa kalau gua kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nyali memang kuat, gue samperin. Kalau perlu kita baku hantam. Oke. Ini kan ada yang mengistilahkan ya, seseorang yang memiliki aura yang gampang didekati maupun yang sedang-sedang saja, bahkan sampai dia nggak keluar aura negatifnya untuk melihat dunia gaib itu sendiri. Itu teman-teman di tim Explore ini sendiri yang berdua ini gimana, masing-masing sama-sama saling melengkapi apa memang di salah satu dari teman-teman ini dua-duanya sudah bisa memiliki? Apa ya? Ya saling melengkapi, saling mengisi ya, walaupun pada intinya kita udah pada punya, tapi setidaknya saling membantu itu akan lebih baik. Hal yang paling terparah pada saat explore, ada yang kesurupan atau diculik? Ada bang. Jangankan dicolek bang, kesurupan bang. Itu siapa yang mengeluarkan? Ya kadang dari teman sendiri, kadang dia atau dia yang kesurupan, kita yang ngeluarin, atau ditolak dengan apa yang kita milikin gitu. Tapi sejauh ini kita saling membantu aja sih. Oke. Bang Ras. Ya. Satu lagi. Pertanyaan saya ini, sampai sejauh mana teman-teman akan tetap bertahan di dunia goib-menggoib ini? Sampai itu semua makhluk kena mental. Oh, iya. Karena makhluk itu memang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan terbuat dari api ya, kurang lebih seperti itu ya bang. Ya iya. Makanya ya. Iya. Kita kadang-kadang sebagai manusia yang memiliki kelebihan, kadang-kadang ini makhluk apa mental dari dunia ini, khusus untuk manusia yang kasar gitu kan, benar nggak? Kurang lebih seperti itu kan? Ya kayak gitulah. Jadi gini bang. Oke, kita balik lagi ke dari segi agama nih, maaf nih ya, kita balik ke segi agama nih. Betul. Kalau astral itu kan sifatnya dia derajatnya lebih rendah daripada manusia, benar kan? Betul banget. Dari itu dan diciptakan makhluk astral itu dia nggak bakalan mati sampai hari kiamat, benar nggak? Betul bang. Nah, jadi pun ya kita akan tetap mengganggu kita, ya kita akan ganggu dia balik. Saling ganggu-ganggu ya, colek-colekan ya istilahnya ya. Intinya gini, apa sih bahasa Arabnya gue lupa. Mandrobuka, manabiuka. Jadi gue cek aja, ibarat kata gini ya, alam lu alpap gua gitu kan, kayak gitu. Oke. Jadi makhluk astral itu ada yang suka ganggu, ya sama aja lah, manusia juga pasti kan ada yang suka ganggu, ada yang jahil, benar nggak bang? Betul. Oke. Yang pasti teman-teman ini selama memiliki konten ini harus tetap berkarya ya. Nah, berikutnya pertanyaan terakhir kalinya, kalian ini dapat tempat lokasi TKP ini dari siapa? Tempat lokasi itu terkadang dari viewer kita bang. Oh, oke. Okay. Ya dari kita, misalkan nih bang kesini bang, gitu kan. Gua angker nih, ya kan. Tempat gue serem nih, ya gitu kan.
kayak gitu kita samperin. Nah, banyak lah sekiranya kan di sekitar kita itu rumah terbengkalai atau pabrik terbengkalai atau red door terbengkalai kan gitu. Itu Bang. Jadi Ya dari viewer itu Bang. ini lebih Masih tahu kita banyakan di luar apa di dalam ruangan? Di luar ruangan atau di dalam ruangan? apanya Explore-nya. apanya tuh? Explore-nya di luar apa di dalam? Indoor atau outdoor? Iya, Ngerti, betul. gua ngerti. Ya, tahu lagi. Tahu juga paham gua. Tahu gua lu. Lanjut. Abang sama Ade berantem. Lanjut. Iya, masih Lanjut bang. Jadi gak berhenti gue ketawa. Lanjut bang. Nah, kalau buat gue pribadi sih 50-50 ya, tergantung dari lokasinya. Kadang kita lagi main indoor dan kita dapat lokasi outdoor gitu kan, di luar, di hutan ya kan, atau di curug atau nah sering juga dapat di bangunan, dalam gedung seperti itu Bang. Oke. 50-50 lah. 50-50. Oke, kita pindah ke Bang Dias. Sepertinya dia udah nggak sabaran gara-gara ngomong susu sama Manrobuka. Sekarang Bang Dias, pertanyaannya. Pertanyaan terakhir untuk Bang Dias. Bang, Mam, Yo. pertanyaan ente. Di saat melakukan explore, tingkat kesulitan di luar apa di dalam? Hah? Di luar. Kenapa Di luar. alasannya? Di luar. Karena di luar nggak ada apa-apa gitu ya kan, yang kita cari itu cuman pohon ya kan, cuman kayak tempat rintang kan bukan lokasinya, rintangannya. rintangan apa nih? Lah kalau di luar mall cuma pun-punan. Lah kalau di dalam kotak-kotakan doang. Hanya saja Banyak halangan gitu kalau di luar mah. Bang Dias, kalau di luar emang banyak pohon, banyak daun, angin semilir gitu kan. Pertanyaan ini tadinya udah mau kita setting suaranya agak seram di belakang. Tentunya ada pikiran komedian. Oke Bang Dias, maksud kita tuh rintangannya. Betul kata Bang Oncom. Iya. Maksudnya halangannya gitu. Iya, halangannya jangan ketemu cewek. Ya kalau di halangannya gitu ya kan, kayak semacam kita ya datangin orang lah gitu. Jadi setiap kita pulang ekspor ada aja gitu ya kan, yang ketinggalan lah, yang apa sih namanya, disengin gitu, dijailin lah gitu. Sama siapa? Sama si setan ya Bang, karena kan yang saya kalau misalkan apa memegang kamera atau saya yang megang live gitu, daripada yang nunggu, saya mendingan yang live daripada yang nunggu, karena yang nunggu itu benar-benar uji nyali banget gitu. Oh, dulu maaf. Yang pegang kamera bukannya lebih ringan daripada yang kalau yang megang kamera, karena yang megang kamera kan bisa ngobrol sama viewers, terus bisa tahu gitu dalamnya, terus bisa ngomong gitu. Jadi kita tuh kebawanya sama omong-omongan gitu ya kan, dari kebanding kita diem aja gitu ya kan. Nah, untuk kondisi sekarang ini
pandemi nggak? Pandemi alhamdulillah bang, kita pernah alhamdulillah. Nggak, setan-setannya kena COVID-19 nggak betul ya? Aduh, oke teman-teman, jangan ditutup dulu teleponnya. Gue